Kami dari kelas TIO 3 kelompok 4 dengan saya Rahmi Herliza dan teman saya Dina Haryati akan mempresentasikan materi tentang perbedaan dan keragaman individu dalam pendidikan. Pengertian perbedaan individu. Perbedaan individu merupakan suatu perbedaan karakter dan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik atau non-fisik dengan yang lainnya, yang akan mempengaruhi kinerja atau potensi dalam menjalankan tugas nantinya. Menurut Chaplin, perbedaan individu adalah sifat atau perbedaan karakter dalam sifat tersebut yang menjadikan individu tersebut berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan individu menurut Tobling pada tahun 2013 menyatakan setiap individu memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Perbedaan itu bukan hanya meliputi ras, etnis, dan gender, tetapi mencakup lebih luas lagi seperti usia, pendidikan, bahasa, agama, dan lain-lain. Karakter itu yang akan mempengaruhi cara kerja seseorang. Perbedaan individu menurut Chaplin adalah sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan suatu individu dengan individu lainnya. 1. Bakat. Kemampuan khusus mengenai suatu bidang tertentu yang dibawa sejak lahir. Adapun faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama, faktor genetik, kedua, faktor kepribadian, dan ketiga, faktor lingkungan keluarga. 2. Minat. Minat adalah kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu hal, orang, dan aktivitas. Faktor yang mempengaruhinya yaitu A. Faktor bawaan atau genetik, B. Faktor lingkungan. Contohnya, status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua, budaya, urutan kelahiran. C. Faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. B. Perbedaan individu, kecerdasan, dan kepribadian. Ada faktor yang mempengaruhinya. Kecerdasan adalah kesempurnaan, perkembangan akal, budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Kepribadian adalah keseluruhan cara atau cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan proses. Jadi, kepribadian merupakan suatu yang dapat berubah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama yaitu faktor genetik dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Adapun faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mempengaruhi kepribadian, diantaranya sosial, budaya, dan sekolah. C. Konsep intelijensi menurut teori dan kontroversi. 1. Lewis Terman, 1900. Menurut Terman, intelijensi adalah suatu kemampuan tunggal, disebut juga dengan usia mental atau mental age. Usia mental merupakan kemampuan yang dimiliki rata-rata anak pada usia tertentu. Winke mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak. Menurut Thornbrook, intelijensi merupakan monogenetik karena berdasarkan pada faktor umum tunggal yang diwarisi. 2. Charles Sperman. Menurut Sperman, intelijensi bukan kemampuan tunggal, tetapi terdiri dari dua faktor, sehingga teori ini dikenal sebagai teori intelijensi duifaktor atau bifaktor. Dua faktor itu yaitu faktor yang bersifat umum G dan bersifat khusus S. Menurut Suryabhata, faktor umum tergantung dengan keberuntungan dan faktor khusus bergantung dengan pengalaman,
seperti lingkungan dan pendidikan. Menurut Sperman, semua individu memiliki faktor intelijensi umum G dalam jumlah bervariasi. Seseorang dapat dikatakan cerdas atau bodoh tergantung dengan faktor intelijensi umum G yang seseorang miliki. 3. Sternberg, 1931. Menurut Sternberg, intelijensi memiliki 3 bidang, sehingga teori ini disebut dengan teori intelijensi Trinkis. 3 bagian intelijensi adalah konseptual, kreatif, dan konsultan. Konseptual adalah komponen proses informasi yang digunakan dalam intelijensi. Kreatif merupakan kemampuan seseorang menghadapi tantangan baru secara efektif dan mencapai kepintaran dalam berpikir sehingga berhasil mengatasi segala permasalahan. Kontekstual adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam lingkungan yang mungkin akan berhasil, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan menghadapkan perubahan terhadap lingkungan tersebut. 4. Louis L. Thurston, 1938. Menurut Thurston, tidak ada faktor intelijensi umum G seperti teori Sperman. Kemampuan umum bukan faktor intelijensi umum G, tetapi kombinasi faktor C. Faktor C adalah kemampuan internal utama. Primary mental abilities merupakan kombinasi dari 7 faktor umum. Teori Thurston dikenal sebagai teori kemampuan mental umum, primary mental abilities. Faktor meliputi 1. Penalaran verbal atau V, penalaran atau W, 3 angka atau N, ruang atau S, 3 memori atau M, kecerdasan spiritual P, penalaran umum R. G. V. Guilford, 1967. Menurut Guilford, faktor yang membentuk intelijensi bukan hanya 1 faktor Terman, 2 faktor Sperman, 3 faktor Sternberg, atau 7 faktor Thurston, melainkan 120 faktor. Guilford mengusulkan model berbentuk kubus disebut model struktur intelektual dengan 120 faktor. 120 faktor tersebut merupakan kombinasi dari 3 dimensi. 6. Howard Gardner, 1983. Menurut Gardner, intelijensi bukan hanya suatu kemampuan sebagaimana disampaikan oleh Terman, Sperman, Sternberg, Thurston, dan Guilford. Intelijensi merupakan kemampuan ganda atau multiple intelligency. Kemampuan ganda dalam konsep intelijensi menurut Gardner terdiri dari 9 kemampuan, yaitu linguistik, matematis, logis, ruang, kognitif, musikal, interpersonal, intrapersonal, lingkungan atau naturalis, dan eksistensial. Gardner menyatakan bahwa intelijensi bukanlah tunggal tetapi jamak. Masing-masing penting untuk bidang dan independen satu dan lain. D. Gaya belajar dan berpikir peserta didik dan evaluasi. Gaya belajar pertama kali digunakan oleh Rita Dunn yang mengungkapkan preferensi pembelajaran yang terkait gaya belajar adalah cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Macam-macam gaya belajar antaranya: A. Pelajar aktif dan reflektif. Pelajar aktif cenderung selalu aktif berusaha mempertahankan dan memahami keterangan dengan melakukannya sendiri. B. Pelajar intuitif dan sensorik. Pelajar sensorik cenderung menyukai pembelajaran yang berupa fakta-fakta. Sedangkan pelajar intuitif lebih memilih menemukan kemungkinan hubungan relatif terbuka, menerima bahan ujian sebelum tercangkup secara eksplisit di kelas. C. Pelajar visual dan verbal. Pelajar visual bagus dalam mengingat apa yang mereka lihat, sedangkan pelajar verbal mendapatkan informasi dan perbuatan banyak dari kata-kata, penjelasan baik tertulis maupun lisan. D. Pelajar sekuensial dan global. Siswa sekuensial cenderung berpikir runtut, sebaliknya siswa global seni berpikir acak atau lateral. E. Kepribadian dan temperamen peserta didik dalam hubungan perilaku belajar. Kepribadian mengacu pada pemikiran emosi dan perilaku khas yang menjadi ciri bagaimana individu beradaptasi dengan kehidupan. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara karakteristik merespon.
Faktor-faktor di dalam Big Five menurut Costa dan N.C. Cray 1985, 1990, 1992 dalam Pervin dan John 2001. Pertama, terbuka, openness. Kedua, berhati-hati, conscientiousness. Ketiga, ekstraversi, extraversion. Keempat, kebaikan, agreeableness. Kelima, neurotisme. Klasifikasi temperamen terkenal disampaikan oleh Cheese dan Thomas dan Santrock 2009, terdiri dari 3 kelompok, yaitu pertama, anak yang mudah, easy child. Kedua, anak yang sulit. Ketiga, anak yang lambat, slow to warm up child. F. Untuk mengetahui perbedaan individu, kecerdasan, dan kepribadian, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah, macam-macam kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan kinetik, body smart. Kedua, kecerdasan naturalis, nature smart. Sesuai dengan namanya, kecerdasan ini berkaitan dengan alam. Ketiga, kecerdasan linguistik, word smart. Kecerdasan yang berkaitan dengan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Keempat, kecerdasan logika atau matematis, number smart. Kecerdasan ini berkaitan dengan angka. Kelima, kecerdasan intrapersonal, self smart. Kecerdasan ini berkaitan dengan diri sendiri. Keenam, kecerdasan intrapersonal, people smart. Ketujuh, kecerdasan musikal, musical smart. Orang yang kecerdasan ini biasanya cukup peka terhadap ritme, melodi, timbre dari musik yang didengarnya. Kedelapan, keserasan, spesial, picture smart. Kecerdasan ini berkaitan dengan gambar dan ruangan. Hippocrates mengungkapkan manfaat terdapat 4 jenis kepribadian yang mungkin dimiliki manusia. 1. Sanguinis. Orang yang dengan kepribadian sanguinis merupakan individu yang optimis dan selalu bersemangat. Kedua, phlegmates. Orang yang pribadi efektif dikatakan cinta kedamaian dan terlalu dalam setiap situasi serta tidak suka melihat pada salah satu kubu. Ketiga, koleris, dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas selalu mengedepankan logika. Keempat, melankolis. Orang yang dengan kepribadian melankolis termasuk orang yang introvert. Mereka mudah khawatir, pemikir, dan tidak suka dengan keramaian. Jenis-jenis kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama, introvert. Kepribadian introvert merupakan tipe kepribadian yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Kedua, extrovert. Orang yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert cenderung menyukai kehidupan yang di luar. Ketiga, ambivert. Jenis kepribadiannya ini memiliki perbedaan antara jenis kepribadian ekstrovert dan introvert.